Amin. Ya, kita lihat Matius pasal yang ke-10 dan saya akan mulai baca ayat 34 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk bawa damai tapi bawa pedang. Nah, ketika kita membaca ayat ini bukan berarti Yesus datang untuk membawa pertikaian. Ya. Ayat ini perlu ditafsirkan sesuai konteks yang ada. Kalau kita sembarang menafsirkan ayat ini, maka itulah ya hasil yang akan kita dapat. Sebuah pemikiran bahwa Yesus datang untuk membawa pertikaian, membawa pemisahan, atau Yesus datang untuk membawa pedang. Saya selalu mengatakan ketika kita mencoba menafsirkan Alkitab, kita tidak boleh ya menafsirkan satu ayat itu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Ya, karena Alkitab harus ditafsirkan secara menyeluruh. Makanya penting bagi kita untuk membaca Alkitab secara menyeluruh. Saudara, tidak bisa hanya membaca Alkitab sebagian atau beberapa ayat kemudian mengambil kesimpulan, tidak bisa. Alkitab harus diterjemahkan secara menyeluruh. Kalau kita membaca ini kemudian kita berpikir ya bahwa Yesus itu datang untuk membawa pertikaian, maka tentu saja pemikiran ini akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya di dalam Alkitab. Karena ada begitu banyak ayat-ayat yang lainnya yang dimana Yesus itu mengajarkan kasih, bukan mengajarkan pertikaian. Yesus bahkan mengatakan ya kita perlu mengasihi musuh-musuh kita. Ya bahkan mendoakan buat musuh-musuh kita. Dia berkata kalau pipi kiri kita ditampar, maka kita juga bisa memberikan pipi kanan. Ketika baju kita diambil, maka kita bisa memberikan jubah kita. Ketika kita dipaksa berjalan 1 mil, ya berjalanlah bersama dengan mereka 2 mil. Jadi Yesus mengajarkan tentang kasih. Dia mengatakan hukum Taurat itu adalah ketika engkau menginginkan orang-orang berbuat baik kepadamu, maka engkau juga harus terlebih dahulu berbuat baik bagi orang lain. Jadi Yesus itu mengajarkan kasih, saudara. Dan orang banyak tahu bahwa Kristen itu adalah agama kasih. Ya. Jadi saya menyampaikan ini agar kita bisa mengerti konteksnya ya. Jadi saya juga sudah menyampaikan ini di minggu yang kemarin. Tidak mengapa saya mengulangnya kembali sebelum saya masuk pada poin saya. Jadi Yesus ke dalam dunia itu ketika kita mengatakan bahwa pedang artinya ketika kita percaya kepada Yesus di sana sudah akan terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan sebuah keyakinan, nilai-nilai, bahkan perbedaan karakter. Kita mungkin yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki nilai-nilai Kristus dan kemudian kita menjadi pengikut Kristus. Maka tentu saja di sana akan terjadi yang namanya pertikaian. Terjadi yang namanya pemisahan. Betul, Yesus bawa pedang. Bukan berarti kita itu akan membunuh satu dengan yang lainnya. Tidak, melainkan akan terjadi pemisahan oleh karena sebuah perbedaan keyakinan, perbedaan nilai, ya perbedaan karakter. Kalau saudara pernah mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basir, dia kan berasal dari keluarga yang non-Kristen. Betul ya? Maka ketika dia menjadi Kristen karena dia mengalami Tuhan, dia percaya kepada Yesus, maka bapaknya benar-benar marah. Maka bapaknya mengusir dia dari rumah. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah aib. Kalau harus percaya kepada Yesus. Maka Debbie Basir pun diusir. Terjadi pemisahan loh. Ketika dia mau keluar, bapaknya bilang, kamu jangan bawa ijazah ya. Saya mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Ya. Maka Debbie Basir pun saudara-saudara ya dari Poso dia pergi ke Palu. Ini contoh terjadi pemisahan di tengah-tengah sebuah keluarga akibat kepercayaan kepada Kristus.
Bahkan saya menyinggung bagaimana Yusuf Roni ketika diusir dari keluarganya juga kan. Yusuf Roni ini bukan orang Kristen. Tadinya dia orang non-Kristen. Percaya kepada Yesus. Kemudian diusir oleh keluarganya sendiri. Waktu sampai di depan pintu rumah dia mau keluar, bapaknya bilang, itu kemeja siapa yang beli? Dia ngomong, bapak, tinggalkan kemeja itu. Kemejanya ditanggalkan, saudara. Dia mau keluar tanpa kemeja, bapaknya bilang, celana itu siapa yang beli? Bapak, tanggalkan celana itu. Maka dia menanggalkan celananya. Mau keluar, bapaknya bilang, itu sepatu, kaos kaki siapa yang beli? Bapak, tanggalkan kaos kaki dan sepatu, ditanggalkan. Sudah mau keluar, maaf kata, celana dalam pun disuruh tanggalkan, saudara. Itu mamanya Yusuf Roni nangis-nangis loh. Ambil taplak meja kemudian menutupi ketelanjangan daripada anaknya. Nah inilah yang terjadi ketika kita mengikuti Kristus. Maka betul kata Yesus, dia bawa pedang bukan berarti kita bunuh-bunuhan, melainkan akan terjadi sebuah perpisahan. Ini akibat perbedaan sebuah keyakinan, perbedaan sebuah nilai, ya, yang terjadi di tengah keluarga kah, ya, atau di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, saya baru saja nonton berita juga. Ada satu gereja lagi yang disegel di Purwakarta, kalau tidak salah dengar tadi ya. Kenapa disegel gereja? Karena inilah terjadi yang namanya perbedaan. Tapi tidak apalah saudara-saudara ya. Karena Yesus akan menyertai kita dan dia akan menolong kita. Alkitab mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Alkitab mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dibenci, karena akan ada upah yang besar. Maka saya sampaikan kemarin bagaimana respon kita ketika kita mengalami ini. Yang pertama, saudara harus menerima penderitaan ini sebagai harga yang perlu dibayar. Jadi saudara tidak perlu menjadi marah-marah. Terima itu sebagai harga yang perlu dibayar. Kalau kita menderita karena Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kita akan menerima upah. Ya, menderita karena Kristus adalah sebuah kasih karunia yang kita berikan kepada Allah. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya pikir kasih karunia itu hanyalah yang kita terima dari Allah. Ternyata ada kasih karunia yang kita berikan kepada Allah. Kasih karunia yang model bagaimana? Ketika kita menderita karena kebenaran, ketika kita menderita karena Kristus. Jadi itu kasih karunia yang kita berikan kepada Allah. Ya, ketika engkau mau menderita bagi kebenaran, mau menderita bagi Yesus, engkau sementara memberikan kasih karunia itu kepada Allah. Jadi kasih karunia kan adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam pemandangannya Allah. Sangat berharga, saudara, ya. Dan kita perlu tahu bahwa kasih karunia itu bukan sesuatu yang murah, lumrah. Kasih karunia adalah sesuatu yang mahal. Kita bisa melihat itu dalam Taman Eden, gambaran tentang kasih karunia. Adam dan Hawa itu ketika diciptakan Tuhan diletakkan di Taman Eden. Dan mereka tidak perlu cultivate the soil. Artinya mereka tidak perlu berusaha mengelola tanah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada mereka tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji yang dapat mereka makan. Jadi mereka tidak perlu mengelola tanah. Ya, Adam tidak pernah berkeringat di Taman Eden. Keringat itu kutuk, saudara. Ya, Alkitab mengatakan ketika mereka membangkang kepada Tuhan, memberontak dengan cara makan buah terlarang, ya mereka lebih percaya dengan perkataan setan daripada perkataan Tuhan. Maka mereka diusir dari Taman Eden. Nah disitulah saudara-saudara kita mengatakan Tuhan berkata kepada Adam, terkutuklah tanah oleh karena engkau dengan berpeluh engkau akan mendapat makanan. Berpeluh artinya berkeringat kan. Jadi dengan berpeluh, dengan berkeringat engkau akan mendapatkan makanan. Itu kutukan. Jadi di Taman Eden Adam itu tidak pernah ya berkeringat. Karena tidak pernah berkeringat maka Adam tidak pernah bau keringat. Betul ya, jadi bau keringat itu sebenarnya kutuk, saudara-saudara ya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ketika Adam itu mengelola tanah, dia berkeringat, maka dia mulai menyadari bahwa ternyata kasih karunia yang selama ini dia terima di Taman Eden adalah sesuatu yang mahal. Ya, dia kurang menghargai itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu dengan mudah kan? Karena memang manusia demikian. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, kita jarang menghargai itu. Kita nanti akan menghargai itu ketika diambil daripada kita. Betul enggak? Ya. Kita kadang-kadang kurang menghargai kesehatan, kurang menghargai keberadaan dari orang-orang yang kita cintai. Ya.
ibu kita kah, ayah kita kah, atau siapapun di sekitar kita. Kita kurang menghargai keberadaan mereka karena mereka hadir dan mereka memberi tanpa pamrih kepada kita. Tanpa perlu kita meminta, tanpa kita berusaha, ya. Mereka memberi tanpa pamrih dan kita kadang-kadang kurang menghargai itu. Sampai kemudian Tuhan mengambilnya daripada kita dan kita mulai belajar menghargai. Itu yang terjadi dengan Adam. Adam mulai belajar menghargai kasih karunia ternyata adalah sesuatu yang mahal ketika dia kehilangan itu. Adam. Yesus sendiri menceritakan tentang anak bungsu yang hilang. Kapan dia menyadari bahwa ternyata kasih karunia itu mahal? Ketika dia sudah dalam keadaan lapar dan ditinggalkan oleh orang-orang, oleh teman-temannya sendiri. Alkitab mengatakan dalam keadaan lapar dia berkata, di rumah bapakku banyak makanannya tapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai menyadari saudara-saudara kasih karunia yang selama ini dia terima di rumah bapaknya ternyata itu bukan sesuatu yang lumrah dan murah, itu sesuatu yang mahal. Ya. Begitu pula yang terjadi dengan Esau. Esau dengan mudah menjual hak kesulungan. Hak kesulungan adalah kasih karunia. Kenapa? Karena dia menerima itu tanpa perlu mengupayakan itu. Tanpa perlu berusaha itu. Dia menerima itu sebagai pemberian daripada Allah. Tapi dia tidak menghargai itu. Ketika dia tidak menghargai itu, Alkitab mengatakan meskipun ya Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata, Esau tidak mendapatkan kembali hak kesulungan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa kasih karunia adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi kita tidak boleh memandang remeh. Dan saya memberitahu Allah tidak pernah memandang remeh akan hal itu. Jadi ketika kita memberikan kasih karunia juga kepada Allah melalui penderitaan yang kita alami. Di mata Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Amin. Maka kalau kau menderita karena kebenaran, terima itu sebagai harga yang perlu engkau bayar. Amin. Terima itu sebagai harga yang perlu engkau bayar dalam kehidupan ini. Yang kedua, ya kalau kita mengalami penderitaan karena Kristus, maka saudara-saudara selain kita perlu menerima itu sebagai harga yang perlu kita bayar. Yang kedua, jangan saudara menjadi pahit hati dengan mereka yang menyakiti saudara oleh karena kebenaran. Ya, di Indonesia ini seringkali ya kita dianiaya. Kenapa saudara? Karena banyak gereja yang ditutup. Jangan jadi pahit hati, tetaplah mengasihi. Karena saudara-saudara Tuhan melihat segala sesuatu. Alkitab mengatakan dia El Roi. El Roi itu dia melihat segala sesuatu. Kadang-kadang kita sakit hati ya. Indonesia ini kemarin bela-belain Palestina. Ya, sampai U20 dibatalkan di Indonesia. Ya kita sih harus ya membela Palestina karena ya dikatakan Israel menjajah Palestina. Tetapi rasanya malu ya kalau kita perlu berbicara soal ketidakadilan di luar negeri. Sementara di dalam negeri juga ada ketidakadilan, ya kan? Kita mau bicara soal undang-undang dasar. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sementara penjajahan di dalam negeri masih banyak terjadi. Ya. Bukti loh, banyak gereja yang disegel, ditutup. Karena tidak memenuhi standar hukum yang ada. Ya saya pikir kalau tidak memenuhi standar hukum yang ada, pemerintah setempat harus bantu dong. Agar memenuhi standar hukum. Ini kan orang mau ibadah, bukan mau bikin bom. Tapi itulah yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Ya, maka ketika saudara mengalami itu, saudara tidak boleh menjadi orang-orang yang pahit hati. Tetaplah menjadi orang-orang yang memberkati. Amin. Karena itu adalah perintah daripada Allah. Yesus sendiri mengatakan, kalau kita hanya baik dengan orang yang baik kepada kita, apakah upah kita? Yesus memerintahkan setiap kita menjadi baik bahkan dengan orang-orang yang membenci dan menganiaya kita. Saudara tidak boleh menjadi pahit hati. Tidak boleh sama sekali karena ketika kita membenci orang-orang yang menyakiti kita, maka kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Itu kata Mother Teresa. Padahal untuk bisa mengalami sebuah perubahan, agar mereka bisa mengalami perubahan, kita harus tetap menunjukkan kasih meskipun kita ditindas. Itu kata Alkitab. Dan ini pun berlaku di tengah-tengah keluarga setiap kita.
Jangan jadi pembenci, jadilah orang-orang yang tetap mengasihi dan mencintai, karena disitulah ya kesaksian kita akan nampak ya. Alkitab mengatakan kalau kita tetap mengasihi orang yang membenci dan menganiaya kita, kita sama seperti menerbitkan matahari kepada orang-orang jahat ya, dan menurunkan hujan kepada orang-orang yang tidak baik. Ya. Itu kata firman Tuhan. Ya. Kalau kita membenci Bapak Ibu, kita tidak punya waktu untuk mengasihi. Perasaan membenci itu adalah perasaan yang tidak baik. Ya, menjadi pahit hati itu tidak baik. Saya sering kali ngomong kan, orang tuh kalau membenci itu sama seperti ular kepala dua yang masing-masing kepala saling menggigit, saling membunuh untuk memperebutkan tubuh mereka yang cuma satu. Kalau satu kepala tersakiti, satu kepala ya terluka, maka sekujur tubuh akan merasakan hal yang sama karena mereka satu tubuh. Kalau satu kepala mati, maka satu tubuh pun akan ikut mati sudah. Makanya saya seringkali juga mengatakan kalau kita membenci, kita tuh sama seperti minum racun. Dan berharap orang yang melukai kita yang mati. Kita yang minum racun, kita yang bakal mati Bapak. Membenci tidak membawa faedah apa-apa. Jangan melempar lumpur kepada orang yang menyakiti kita. Karena tidak selamanya lumpur yang saudara lempar akan mengenai mereka. Bisa jadi orang pertama yang akan kena lumpur adalah saudara. Karena saudara yang pegang lumpur. Betul enggak? Ya? Ketika engkau membenci, engkau sementara membakar rumahmu sendiri. Maka berhentilah daripada kebencian itu. Ya, kebencian hanya membawa kerugian bagi dirimu sendiri. Ada amin. Tetaplah saudara menjadi baik bagi mereka. Berdoalah bagi mereka. Tetaplah mengasihi mereka. Karena disitulah letak kekuatan daripada kesaksian kita. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan Kain. Kain sedemikian membenci adiknya sendiri. Kenapa? Karena persembahan adiknya ini diterima oleh Tuhan. Sementara persembahannya ditolak oleh Tuhan. Jadi benci dia. Padahal ini bukan salah adiknya kan. Kenapa adiknya yang dimarah? Kenapa coba adiknya yang dimarah? Ini kan bukan salah adiknya. Inilah kebencian. Ya. Maka di tengah-tengah kebenciannya itu kan Tuhan menegur dia. Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Jadi kalau hati mulai panas, muka muram, berjaga-jaga. Ini tanda-tanda mau bikin dosa nih. Ya. Kalau hati mulai ya panas, muka panjang kayak ya es pepaya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah makan es pepaya. Ya. Kalau di Bitung, di Manado dibilang es pepaya tono. Itu pepaya yang direndam. Itu jadi panjang-panjang. Jadi katanya wajahnya kayak es pepaya yang direndam. Panjang-panjang kayak muka kuda. Betul enggak ya? Kalau muka mulai masam, itu berjaga-jaga loh. Iya kan? Makanya kita mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Kita perlu menjaga itu dengan baik. Hati-hati. Be careful. Ada amin. Ya. Karena pada saat seperti itulah kita rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Tuhan menegur Kain, tapi Kain itu tidak dengar. Maka saya yakin, percayalah, sebelum orang melakukan sebuah kesalahan besar, Tuhan sudah mencegah orang tersebut. Karena setiap kesalahan yang besar akan mendatangkan hukuman yang besar. Nah, Tuhan tidak mau kita dihukum dengan hukuman-hukuman yang berat. Maka dia akan memberikan peringatannya ke dalam hati kita. Ya. Dia kasih peringatannya kepada kita. Karena saya sering kali mengatakan ya, bahwa saudara-saudara Tuhan itu adalah Allah yang memperingatkan hati. Dia yang menginterupsi hati. Setiap mereka yang melakukan kesalahan yang besar adalah mereka yang telah ditegur oleh Tuhan, tapi mereka mengabaikan teguran Tuhan. Ya, saudara, ada nilai tambah bagi mereka yang mau berubah karena teguran, ketimbang mereka yang mau berubah hanya karena sebuah pukulan. Alkitab mengatakan barang siapa ku kasih, ya ku tegur. Jadi Tuhan tegur dulu. Kalau kita berubah karena teguran, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau saudara berubah hanya karena sebuah pukulan, ya Tuhan akan tetap mengasihi kita. Tetapi di sana ada harga yang mahal yang akan engkau bayar.
Ya, itu yang terjadi dengan Kain. Kain tidak mau mendengar yang namanya teguran daripada Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara dia perlu membayar harga yang sangat mahal. Dia mengajak adiknya pergi ke padang. Alkitab mengatakan ya adiknya pun mengikuti dia. Ya. Kemudian Alkitab mengatakan apa? Dari belakang Kain memukul adiknya. Kemudian adiknya pun mati. Kain mencoba menutupi segala pelanggarannya. Saudara, yang namanya bangke mau disembunyikan sampai di mana tetap akan tercium. Tidak ada kesalahan yang akan tertutup selama-lamanya. Ya. Alkitab mengatakan bahkan darah Habel itu berteriak kepada Allah menuntut pembalasan. Ya, saya dengar berita kemarin kan ada orang hilang, dicari selama 2 tahun, tidak ketemu. Ya, sampai kemudian terdengar kabar bahwa ternyata yang hilang itu sudah dibunuh. Ya, jadi yang hilang adalah anak dari seorang pengusaha. Dan yang membunuh anaknya ini adalah keponakan daripada pengusaha tersebut. Ya, kenapa? Karena ya keponakan dari pengusaha itu pakai uang perusahaan. Ya, dia pakai untuk judi. Dia kalau judi dia bingung mau bikin apa untuk balas, maksudnya untuk membayar hutangnya. Maka dia rencana saudara-saudara mencuri anak sang pengusaha. Ketika anak sang pengusaha itu mencoba untuk melawan maka dibunuh, saudara. Dibunuh kemudian dikubur. Ya, dipikir anaknya hilang, dicari selama 2 tahun tidak pernah ketemu. Akhirnya ya sang pelaku ini keceplosan dia ngomong. Ya, akhirnya beredarlah isu bahwa sebenarnya anak itu tidak hilang tapi sudah mati dibunuh. Ya, maka polisi pun bergerak. Ya, ketika diinterogasi maka dia pun mengakui dia melakukan pembunuhan itu bersama dengan istrinya dan bersama dengan temannya. Jadi 3 orang melakukan aksi pembunuhan, saudara. Ya, 2 tahun ya sudah hilang cerita, tapi ternyata ya muncul kembali. Jadi tidak ada bangke yang akan tersembunyi selamanya. Ya, bau bangke akan tercium. Orang Manado bilang tikus bersembunyi, ekor dapat lihat. Ya, tikus kan begitu, dia sembunyi ekornya kelihatan kan. Ya, maka Tuhan pun berkata, karena kamu tidak mendengarkan teguranku dan membunuh adikmu, maka aku akan membuang kamu. Adam terbuang dari Taman Eden, sementara ya Kain terbuang dari hadirat Tuhan. Kain membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena apa? Oleh karena kepahitan yang membabi buta. Kita tidak boleh demikian. Ya, kita harus menjaga hati kita baik-baik. Ya, ketika kita dibenci, ketika kita disakiti, maka kita perlu membalas itu dengan kebaikan, dengan mendoakan. Karena kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Jangan jadi orang yang suka membenci. Ya, saya dengar kesaksian dari seorang pendeta dari NTT. Ini pendeta yang sangat ya, terkenal, saudara ya. Luar biasa dipakai Tuhan di NTT. Waktu dia awal pelayanan naik mimbar. Ya. Dia pendeta dari gereja Masehi. Ya. Satu kali ketika dia khotbah, tiba-tiba saudara-saudara ada oma yang menyuruh dia berhenti berkhotbah. Sementara berkhotbah tuh oma tunjuk, kamu stop berkhotbah. Bayangkan tuh oma ya suruh pendeta berhenti khotbah. Kenapa? Karena oma pikir tuh khotbahnya katanya tidak baik. Aduh, saudara bayangkanlah di hadapan banyak orang diperlakukan begitu, sakit hati. Saudara. Maka dia coba cerita dengan pendeta pembinanya, ya, disuruh. Dan pendeta pembinanya ketika mendengar itu berkata, coba kamu cek kembali khotbahnya kamu apa yang salah. Ketika dia mengecek kembali ya ada yang salah begitu. Maka dia datang kepada oma tersebut, dia minta maaf, cium tangannya oma dan dia berjanji, oma, dan kali kalau saya khotbah tidak akan ada orang lagi yang menyuruh saya berhenti. Malahan orang-orang akan menyuruh saya untuk tidak berhenti khotbah. Ya, dan itu pun terjadi kalau dia khotbah banyak orang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini adalah pilihan yang baik yang dapat kita lakukan. Ketika engkau saudara-saudara disakiti, jangan balas dengan sakit hati, tapi belajarlah untuk menjadi baik, ya, karena itu harga yang kita bayar untuk pengenalan kita akan Kristus.